Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Jungka Gusta. Saya dari kampus Universitas Nasional. Di sini saya mau menjawab UAS dari Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Soal nomor 1, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP atau IP. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software. Di sistem operasi, istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Di sini ada beberapa layer TCP atau IP, yaitu IP Internet Protocol yang berperan dalam pentransmisian paket data dari node ke node. IP mendahului setiap paket data berdasarkan 4 byte alamat tujuan. Internet Authorities menciptakan range angka untuk organisasi yang berbeda. Organisasi menciptakan grup dengan nomornya untuk berperan IP. Bekerja pada mesin gateway yang memindahkan data dari departemen ke organisasi, kemudian ke region, dan kemudian ke seluruh dunia. TCP atau Transmission Transfer Protocol berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server. Data dapat hilang di tengah-tengah jaringan. TCP dapat mendeteksi error atau data yang hilang dan kemudian melakukan transmisi ulang sampai data diterima dengan benar dan lengkap. Terakhir ada soket, yaitu merupakan nama yang diberikan kepada subrutin paket yang menyediakan akses ke TCP IP pada kebanyakan sistem. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contoh setiap kelas IP. Coba nomor 2, yaitu subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub-jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet dideskripsi non-fisik untuk jaringan subfisik beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Mengapa harus melakukan subnetting? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan subnetting. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendefinisikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan pengguna IP address. Kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Soal nomor 3, berikan penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Jawaban nomor 3, definisi cloud computing. NIST mendefinisikan cloud computing sebagai sebuah model untuk kenyamanan akses jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis dengan usaha manajemen yang minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Untuk karakteristiknya, NIST juga mendefinisikan bahwa agar suatu dapat dianggap sebagai cloud computing, maka harus memiliki 5 karakteristik dari cloud computing, yaitu on-demand, self-service, board network access, router pooling, rapid elasticity, dan measure service. Soal nomor 4 terakhir, yaitu beri penjelasan lengkap terkait network security.
Keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dari praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security melibatkan otorisasi akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan pengguna. Memilih atau diberi ID dan password atau informasi autentikasi lain yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Network security mencakup berbagai jaringan komputer baik publik maupun pribadi yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi di antara bisnis, instansi pemerintah, dan individu. Jaringan tersebut dapat bersifat pribadi seperti di dalam perusahaan dan lainnya yang memungkinkan terbuka bagi akses. Oke, mungkin sekian dari saya soal UAS dan jawabannya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.